Kardiana. Hari ini saya akan memberikan informasi tentang apa itu induksi magnet ya. Nah, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini adalah di mana kalian harus bisa menganalisis medan magnet, induksi magnet, dan gaya magnetik pada berbagai produk teknologi. Keterampilannya di sini kalian harus bisa melakukan percobaan tentang induksi magnet dan gaya magnetik di sekitar kawat berarus listrik. Berikut presentasi hasilnya. Nah, untuk hari ini ya, tujuan pembelajarannya cukup dengan satu, mendeskripsikan konsep medan magnet. Kalian harus bisa. Kedua, mendeskripsikan pengertian induksi magnet. Ketiga, memahami induksi magnet di sekitar penghantar lurus berarus listrik. Keempat, memahami induksi magnet di sekitar penghantar melingkar berarus listrik. Kelima, memahami induksi magnet pada pusat selenoida. Keenam, memahami induksi magnet pada pusat toroida. Dan terakhir adalah memahami elektromagnet dan penggunaannya dalam teknologi. Oke, sekarang apa yang kamu bayangkan tentang medan magnet dulu? Nanti baru, apa itu induksi magnet? Kalian pernah melihat ini? Nah, ini ada sebuah batang besi. Wah, ya sepertinya. Tapi di sini ada serbuk besi yang menempel, membentuk pola. Inilah yang disebut dengan medan magnet. Jadi ini magnet yang memiliki tadi daerah sekitar magnet. Ya, jadi apa itu medan magnet? Daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh garis-garis gaya magnet. Nah, seperti ini. Ada north sama south atau utara dan selatan, sama ya seperti yang tadi. Jadi kemana arah medan magnet pada batang magnet? Ya, pada magnet batang itu selalu dari utara ke selatan, seperti ini. Jadi selalu masuk ke selatan, keluar dari utara. Bagaimana kalau dia berbeda kutub? Selalu sekali lagi dari utara ke selatan. Ini arah medan magnet. Apabila dia satu kutub atau sekutub antara north dengan north atau utara dengan utara, maka dia saling tolak menolak. Jadi kesimpulannya tadi ya, medan magnet adalah ruang di sekitar suatu magnet yang masih dipengaruhi oleh garis-garis gaya magnet. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang apa itu induksi magnet? Coba kalian perhatikan. Di sini nanti kita akan melakukan eksperimen atau percobaan tentang kawat ya yang dialiri arus listrik. Nah, kita gambarkan di sini arah arus listrik itu adalah jempol. Maka jari-jari kalian itu menunjukkan arah medan magnet atau induksi magnet. Kalau seperti ini titik, berarti artinya keluar bidang. Berarti arusnya keluar bidang, maka arah induksi magnet itu berlawanan dengan jarum jam. Bagaimana kalau arusnya masuk bidang? Maka jempol kalian, jempolnya masuk ke dalam bidang, maka induksi magnet arahnya searah jarum jam. Seperti itu. Nanti kita coba, apa betul? Nah, seperti itu ya. Nih sama seperti tadi, tangan kanan ya, I-nya ke atas, medan magnet ke bawah. Jadi kalau ada kawat lurus ke atas di sini, maka ada sisi ya, bidang kiri dan bidang kanan. Maka yang kiri ini akan arahnya menuju mata kita atau keluar bidang. Simbolnya seperti ini. Maka yang bidang sebelah kanan tentu akan masuk arah induksi magnetnya. Masuk itu silang. Ya. Paham sampai sini ya? Nah, sehingga dapat dikatakan tadi induksi magnet merupakan suatu cara untuk menghasilkan sifat magnet sementara. Seperti hanya jika suatu kawat penghantar dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat tersebut menghasilkan medan magnet. Itu yang disebut dengan induksi magnet. Oke, nah apa yang perlu dipersiapkan pada praktek percobaan Ørsted ini? Nah, diantaranya kalian harus isi LKPD yang Bapak kasih, yaitu LKPD 3.2. 3.1 aja dulu lah, 3.1. Dimana di situ kalian sudah Bapak kasih step by stepnya, cara-caranya. Bapak juga lampirkan YouTube yang Bapak lakukan ketika melakukan percobaan Ørsted. Oke? Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Isi setiap langkah-langkah. Ya, yang pertama di sini sudah ada secara berkelompok.
Oke. Nah, jangan lupa nih, lakukan tadi ya secara kelompok dan lihat cara percobaan Oersted di link YouTube yang ada di sini. Yang ini. Kedua, buat rancangan skema percobaan Oersted dan lengkapi rancangan percobaan di bawah ini. Nah, salah satunya Anda harus bisa menyebutkan alat-alat dan bahan yang nanti di YouTube Bapak akan Bapak terangkan. Seperti itu, catat. Nanti akan Bapak tanya ketika kalian praktek. Oke? Kedua, lihat lagi. Di sini ada data percobaan. Sumber tegangannya boleh berbeda-beda. Ada yang 3 volt ya, mulai dari 0 semuanya. 0, 3, 6, 9, 12. Boleh 0, 2, 4, 6, 10. Silahkan. Yang penting dicatat arus yang mengalir. Itu caranya yang pertama. Sumber tegangannya dicek, dirangkai seperti yang di dalam YouTube Bapak, sehingga kalian dapat data-data seperti ini. Apa maksud arus dari utara ke selatan? Ingat, arus itu mengalir dari positif ke negatif. Dari yang kalau di power supply itu ada warna merah dan warna hitam. Merah itu positif, hitam itu negatif. Berarti diarahkan ke jarum kompas. Kalau merahnya di kutub utara, yang hitamnya di kutub selatan, maka harus mengalir dari utara ke selatan. Sebaliknya, nah sebaliknya ya berarti yang sebelah kanan nih. Kalau yang merah, yang positifnya ada di kutub selatan, ya, kemudian yang hitamnya, yang negatifnya di kutub utara, berarti arus itu mengalir dari selatan ke utara. Catat simpangan sudut penyimpangannya. Kalau dia ke kanan berarti dia positif, kalau ke kiri itu negatif. Ingat sekali lagi, baca dulu di kompas itu sudut satu garisnya itu berapa derajat. Ternyata kalau Bapak perhatikan itu ada tulisan 300 sampai 330 atau 180 sama 200 berapa? 210. Ambil kita yang 300 dengan 330. Berarti ada selisih 30 derajat. 30 derajat itu dibagi 15 kalau tidak salah. Sehingga didapatkan satu derajatnya, satu garis itu adalah 2 derajat. Jadi 30 dibagi 15. Oke, dicatat seperti itu. Catat penyimpangannya. Lanjut yang berikutnya, sumber tegangannya dicatat. Ini khusus yang 12 volt semua. Arusnya juga sama. Pasti sama ini semua. Tapi jarak antar kompas dengan kawat, ya kawat berarus listrik itu kita ambil 1 mili, 1 mili, 1 mili atau 2 mili, 4 mili, 6 mili sampai kelipatan 22 udah boleh. Catat sudut penyimpangannya. Ya, seperti inilah diisi. Oke. Nanti Anda tinggal sampaikan apa kesimpulannya. Nah, nanti akan Bapak tanya kembali. Oke. Kembali lagi ke berikutnya. Ya, percobaannya silahkan lihat aja di YouTube inilah ya. Nanti akan tahu bagaimana proses cara percobaan atau alat-alat dan bahannya. Semua ada di sana. Lanjut berikutnya. Kalau Anda sudah melakukan, yuk kita coba menyimpulkannya. Percobaan Oersted nih zaman dulu kala ya, menggunakan kompas dan kawat berarus listrik sehingga dapat disimpulkan apa percobaan Oersted. Katanya yang Anda lakukan betul nggak ada penyimpangan yang berbeda. Kalau arah arusnya ke kanan, kutub utara menyimpang ke kanan. Tapi kalau arusnya ke kiri, ya arusnya ke kiri, berarti si kutub utara menyimpangnya berlawanan jarum jam. Kalau tadi searah jarum jam, seperti itu. Oke, betul nggak? Anda yakin tidak bahwa kata percobaan Oersted di sekitar kawat berarus listrik menimbulkan medan magnet? Yang kedua, besarnya medan magnet bergantung pada besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada kawat. Dan juga jaraknya dari kawat. Setuju? Oke, yang berikutnya, ketiga, arah medan magnet tergantung pada arah aliran arus listrik pada kawat. Contoh yang tadi kita sudah perhatikan. Oke, nah berikutnya, hukum Biot-Savartnya kalian akan mendapatkan seperti ini. Apa sih DH? Apa ini namanya induksi magnet turunan ya. Ketika ingin mengetahui H atau B induksi magnet itu maka diperoleh integral. Seperti inilah. Nanti akan pelajari di kuliah, tenang aja. Sekarang yang penting Anda mendapatkan informasi bahwa induksi magnet bergantung pada arus dan berbanding terbalik dengan jarak seperti ini. Di mana μ0 itu permeabilitas ruang hampa yang besarnya 4pi kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter.
Oke, nah, bagaimana induksi magnet pada kawat berarus listrik? Ya, ini seperti ini. Jadi kalau ada kawat berarus listrik, kemudian ada titik P di sebelah kanan berjarak A, maka berapa besarnya induksi magnet cukup dengan persamaan ini, mu 0 I per 2 pi A. Di mana B itu induksi magnet, ya, I itu kawat arus listrik, A itu jarak dari titik kawat berarus listrik, mu 0 tadi permeabilitas ruang hampa yang besarnya 4 pi kali semangat min 7 Weber per ampere meter. Nah, bagaimana contoh soalnya kalau ketemu seperti ini? Nih, misalkan Bapak kasih contoh. Dua buah kawat diletakkan sejajar dengan arah berlawanan memiliki jarak 2 cm. Jika arus yang mengalir pada kawat sama besar, yaitu 2 ampere. Jadi sama nih, ada dua kawat tapi berlawanan arah. Besarnya 2 ampere. Maka induksi magnet di titik P yang berada tepat di tengah kedua kawat tersebut adalah berapa katanya? Mudah sekali. Kita buat ini. Ya, gambarnya arah arus yang pertama ke atas, yang kedua ke bawah. Artinya berlawanan kan? Besarnya sama, sekali lagi 2 ampere. Jaraknya 2 cm. Logikanya kalau di titik P ini di tengah berarti antara kawat 1 cm, kawat kedua 1 cm. Setuju tidak? Jadi diketahui tadi A1 A2 sama dengan 1 cm ya, atau 10 pangkat min 2 meter. Arusnya I1 dan I2 sama 2 ampere. Berapakah pertanyaannya induksi magnet di titik P? Maka yang pertama kita kerjakan B1. Nah, B1 arahnya kemana? Kalau kita gunakan kaidah tangan kanan, berarti dia ada di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan berarti dia mengalami induksi magnet arahnya masuk bidang. Ya, masuk bidang berarti silang. Nah, yang ini silang. Kemudian dapat kita informasinya bahwa B1 itu 4 kali semangat min 5 Weber per meter persegi. Nah, atau Tesla ini ya. Nah, sekarang B2 otomatis sama kan? Karena apa? Jaraknya sama, arusnya sama. Cuma arahnya bagaimana? Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan. Lagi, I-nya ke bawah. Oh, berarti ini ada di sebelah kiri. Berarti dia masuk bidang. Berarti dua-duanya B1 dan B2 masuk bidang. Kalau dia searah, berarti ditambah. Setuju nggak? Kan kita sudah belajar dulu. Kalau searah ditambah, kalau berlawanan arah dikurang. Secara teori vektor. Nah, sekarang B2-nya sama. 4 kali semangat min 5 juga. Sehingga dapat diperoleh B di titik P adalah jumlah kan B1 dan B2. Jika dapatlah 8 kali 10 pangkat 5 Weber per meter persegi atau Tesla. Jadi besarnya induksi magnet di titik P itu sekali lagi 8 kali semangat min 5 Tesla dan arahnya masuk bidang. Itu contohnya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, itulah tadi induksi magnet pada kawat lurus berarus listrik. Jadi pertemuan hari ini sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan berikutnya pada kawat melingkar, pada selenoid, pada toroida, dan elektromagnetik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin kita ketemu lagi di materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.